Hai guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini, Mimin akan mempersembahkan sebuah film menegangkan yang berkisah tentang seorang ibu hamil yang terjebak di dalam kontainer dan terombang-ambing di tengah laut. Apakah si ibu hamil akan selamat? Penasaran bukan seperti apa kisahnya? Dan selamat datang di channel JM27. Awal scene terlihat seorang wanita bernama Mia dan suaminya Nico yang akan kabur dari negaranya bersama beberapa orang lainnya. Karena pada saat itu, Spanyol sudah diambil alih para diktator yang tega membantai orang dewasa hingga anak kecil. Di sini Mia dan suaminya berencana kabur ke Irlandia dengan cara menyusup ke dalam kontainer kapal kargo. Nico, Estoy. ¿Estás bien? Sí, estás bien. Untuk masuk ke dalam kargo tentunya tidak gratis. Nico dan Mia harus membayar para penyelundup dengan uang banyak. Namun Nico yang sudah kehabisan uang meminta Mia untuk melepaskan cincin pernikahan mereka sebagai gantinya. Saat berhasil masuk ke dalam kontainer, Nico menenangkan Mia dan berharap anak mereka kelak perempuan yang akan ia menamakan Noah. Namun beda dengan Mia menginginkan anak laki-laki agar besar nanti bisa menjadi Power Rangers. más te vale que se calle. Mejor no comer ahora. Hay que reservar. Setelah menunggu semalam di dalam kontainer, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sekelompok penyelundup yang membawa banyak orang yang ingin pergi dari negara ini. Merasa terlalu banyak, para penyelundup membagi dua kelompok, hingga akhirnya Mia terpaksa berpisah dengan Nico. Di sini Nico dimasukkan ke dalam kontainer warna hijau dengan tulisan 107, sedangkan Mia berada di kontainer orange yang bertuliskan Nowhere. Hal tersebut membuat Mia panik dan langsung menelpon Nico. Di sini Nico mencoba menenangkan Mia dan berkata jika semua akan baik-baik saja dan kita pasti bertemu lagi. Nico juga berpesan untuk jangan percaya kepada siapapun yang ada di sana. Setelah itu, Nico mengakhiri telepon untuk menghemat baterai HP. Dalam perjalanan, Mia melihat para warga yang sedang dianiaya dan ditangkap oleh tentara rejim. Setibanya di pelabuhan, mereka harus melewati pos pemeriksaan yang dijaga oleh si botak Rasman. Merasa curiga dengan kontainer tersebut, Rasman Takbo mulai memeriksanya. Ya, pero yo tengo que mirar el interior, ¿sabes? Travis, ponte ahí. Mengetahui ada orang di balik kontainer, Rasman meminta mereka untuk keluar karena apa yang dijanjikan para penyelundup tentang hidup damai dan bahagia hanyalah kebohongan. Mendengar itu, Mia teringat perkataan Nico untuk jangan mempercayai siapapun. Mia yang mengingat itu bergegas naik ke atas box. Di saat salah satu penumpang keluar, tiba-tiba Matadlos a todos. sangat-sangat Fir'aun. Untung saja Mia yang sembunyi di atas box berhasil selamat. Limpia toda esta mierda y recoge sus cosas. Setelah dibersihkan, kontainer tersebut diangkat ke atas kapal dan akan dikirim ke Irlandia. Di sini Mia yang khawatir dengan Nico mencoba menelponnya. Sayangnya nomor Nico tidak aktif. Hal itu tentu saja membuat Mia semakin panik. Ketika kapal mulai berlayar, Mia mulai meluting beberapa barang penumpang dan menemukan alat bor, beberapa makanan, dan juga senter. Saat malam poek, Mia yang sedang bermimpi indah terbangun akibat guncangan yang sangat polote. Melihat semua itu, Mia dengan sekuat tenaga meminta tolong kepada orang-orang yang ada di luar. Sayangnya suara Mia tidak terdengar sampai keluar, hingga akhirnya beberapa kontainer jatuh ke lautan dan Mia tercupang kontainer lalu pingsan.
Saat sadar kembali, Mia melihat dirinya yang sudah tergenang air. Ternyata, kontainer yang ia tumpangi kini berada di tengah laut. Tidak cuma itu, LCD HP Mia rusak akibat terbentur semalam. Takut dirinya mati konyol di sini, Mia mengambil salah satu HP milik penumpang yang sudah almarhum. Sayangnya Mia yang tidak tahu PIN HP tersebut malah terblokir. Di saat itu juga, Mia mulai melihat air yang masuk melalui lubang kecil. Tak ingin tenggelam, Mia bergegas mencari sesuatu yang bisa menambal lubang tersebut. Untung saja Mia menemukan lakban. Tanpa berlama-lama, Mia pun segera menempel lakban tersebut ke lubang-lubang tadi. Di sini Mia menemukan buku hariannya dan kembali merindukan Nico. Saat bersamaan, Mia mendengar suara jeritan. Ternyata suara jeritan itu berasal dari kontainer hijau 107 yang mulai tenggelam. Hola, soy Nico. Ahora no puedo hablar. Melihat itu, Mia panik dan berusaha memanggil Nico. Namun Mia tidak bisa berbuat banyak selain berteriak sampai pita suaranya habis. Apakah Mia akan menjadi janda? Sudahlah, pura-pura nggak tahu dulu. Malam pun poek. Merasa sang kekasih sudah tidak selamat, Mia yang mulai putus asa dan kelemahan iman memutuskan untuk bundir. Untung saja bayi yang ada di dalam perut Mia mulai bergerak. Hal ini membuat Mia kembali sadar dan tidak jadi mendiskon umur. Singkat cerita, saat Mia tertidur, ia bermimpi box yang ada di atas jatuh dan kontainer yang ia tumpangi mulai tenggelam. Setelah terbangun, Mia langsung menjatuhkan box tersebut agar terjauh dari mimpi buruk yang baru saja ia alami. Dan ketika dibuka, ternyata isinya hanya Tupperware. Hal ini tentu saja membuat Mia emosi jiwa karena berharap isinya makanan. Meskipun begitu, Mia tak putus asa. Mia malah mengambil semua karet dari tutup Tupperware dan menyumpalnya hingga air tidak masuk ke dalam kontainer. Setelah itu, Mia mengambil selang dari box TV dan mulai menguras semua air yang ada di sana. Selain itu, Mia juga menempel catatan agar ia tahu sudah beberapa hari ia terdampar. Beberapa hari sudah Mia lalui. Ketika sedang menata barang-barang yang ada di sana, tiba-tiba teleponnya berbunyi dan ternyata telepon tersebut dari Nico yang masih hidup. Karena sebelumnya para penyelundup membuang Nico sebelum masuk ke pelabuhan. Di sini Mia langsung memberitahu Nico kalau dirinya sedang terjebak di dalam kontainer yang terombang-ambing di tengah lautan. Mendengar semua itu, Nico pun kebingungan dan berjanji akan segera datang untuk menyelamatkan Mia. Sabes, no te rindas, me lo prometes. Tengo un plan. Guarda bien el teléfono. Voy a encontrar. Singkat cerita, malam pun poek lagi. Kali ini, Mia diberikan cobaan dari sutradara, yang mana kontainer yang ia tumpangi dilanda badai petir. Dalam situasi polote seperti ini, air ketuban Mia malah polote. Tak ingin si beban kenapa-napa, Mia pun mulai mencari posisi yang aman dan segera barana. Setelah berikutu, Mia akhirnya berhasil melahirkan si beban yang berjenis kelamin perempuan. Awalnya si beban tidak bernafas, namun Mia yang memiliki skill bagaikan biang kampung mampu membuat si beban sadar. Di hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membongkar atap kargo dengan bor yang ia temukan. Namun suara berisik tersebut membuat si beban nangis. Ditambah lagi ASI Mia belum juga keluar. Hal ini membuat Mia baby blues ekstrim. ¡Para! ¡Por favor, para! ¡Te quieres morir! Perdóname. Di tengah situasi darting, baterai bor malah habis.
Untung saja Mia melihat pisau lipat dan memakai pisau tersebut untuk memotong kargo yang sudah ia lubangi. Sayangnya usaha yang ia lakukan sia-sia. Saat malam kembali poek, Mia yang sudah lapar brutal terpaksa memakan ari-ari untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia kembali membuka atap dengan pisau lipat, namun tiba-tiba pisau tersebut patah. Hal ini membuat Mia kembali putus asa. Ketika terbangun, Mia langsung menampung air hujan. Tanpa disadari, Mia langsung mendapatkan ide cemerlang untuk membuka atap kontainer. Akhirnya Mia berhasil membuka kontainer yang ia lubangi. Tanpa berlama-lama, Mia langsung membawa si beban keluar dan menghirup udara segar juga melihat matahari. Saat malam kembali polote, Mia yang cita-citanya terpendam membuat jaring menggunakan kabel TV. Keesokan paginya, saat jaring jadi, Mia langsung menggunakan jaring tersebut dan berhasil. Di sini Mia langsung menjaring ikan-ikan tersebut sebanyak mungkin untuk stok makanan. Selain itu, Mia juga menulis sinyal SOS dengan cara memasukkannya ke dalam Tupperware, lalu membuangnya ke lautan. Malam pun poek, Mia yang akan tidur mendengar suara dari luar. Ketika dicek, ternyata suara tersebut dari Tupperware miliknya. Saat bersamaan, Mia mendapat telepon dari Nico. Di sini Nico memberitahu Mia kalau dia baru saja mencuri speedboat. Namun Nico malah tertembak Sirke Rasman yang membuat Nico kehilangan banyak darah. Oleh karena itu, Nico ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mia. Naas sekali, kini Mia resmi menjadi janda pirang. Di hari ke-20, Mia melihat kalau airnya sudah menyentuh batas maksimum. Tanpa berlama-lama, Mia mulai membuat rakit untuk berjaga-jaga bila kontainer tenggelam. Ketika sedang merakit, datanglah satu ekor burung. Melihat itu, Mia pun bahagia karena artinya dia sudah dekat dengan daratan. Singkat cerita, di malam harinya, Mia menyadari kalau kontainer mulai tenggelam. Saat akan mengambil barangnya, kaki Mia malah tersangkut tali. Lalu yang terjadi? Untung saja Mia berhasil naik ke atas sebelum tenggelam bersama kontainer. Sedangkan bayinya Noah sudah tersapu ombak dan Mia pun kehilangan Noah. Di saat bersamaan, seekor paus biru muncul dan menuntun Mia ke arah Noah, lalu menyemburkan air ke Noah, hingga Noah menangis dan Mia pun menemukan Noah. Di pagi harinya, Mia mulai kelelahan dan kedinginan. Sebelum pingsan, Mia sengaja mengikat tubuhnya ke rakit. Di sisi lain, tak jauh dari sana terlihat sepasang nelayan yang sedang menjaring ikan dengan santuy. Di sini istri dari sang nelayan melihat rakit kecil yang dikelilingi banyak burung. Tidak Carlota tidak asik. Tanpa berpikir panjang, mereka pun mendekatinya dan menemukan Noah sedangkan Mia hilang entah kemana. Untung saja mereka mulai menarik tali tersebut dan menemukan Mia yang sudah tidak sadarkan diri. Dengan secepat kilat, mereka langsung melakukan pertolongan pertama dan akhirnya Mia berhasil diselamatkan. Bagaimana?
Penuh perjuangan bukan? Dan film pun sudah berakhir. Oke guys, sekian dari film tersebut. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video pelote lainnya dari Mimin.